Filovala nomor absen 30. Saya Melisa Mutiara nomor absen 22. Saya Nabila Fatasya SJ nomor absen 26. Saya Jamini nomor absen 17. Saya Nuraini Eka Wardani nomor absen 25. Untuk video lebih lanjut, simak videonya sampai selesai ya. Untuk langkah pertama, siapkan 3 kabel UTP. Kabel UTP ini tipe straight. Ini berguna untuk menghubungkan 2 device yang berbeda. Contohnya, router ke komputer, komputer ke TP-Link, router dan TP-Link. Yang kedua, router. Fungsinya untuk mengatur dan mengelola jaringan, termasuk jaringan lokal dan internet. Untuk alat yang ketiga yaitu access point TP-Link. Fungsinya sendiri adalah untuk membangun atau memperluas jaringan nirkabel serta menghubungkan perangkat ke jaringan kabel. Yang keempat yaitu riset perangkat komputer yang berfungsi untuk menyeting mikrotik dan access point. Untuk alat yang kelima, handphone ini berfungsi untuk menguji jaringan yang dipancarkan access point sudah bisa terhubung atau belum. Langsung saja kita akan mengkonfigurasi mikrotik dan access point TP-Link menggunakan topologi seperti gambar berikut ini. Untuk langkah yang pertama, siapkan router. Pasang kabel power ke router dan kepala charger ke stop kontak yang tersedia. Cabut kabel internet yang ada di PC, lalu masukkan ke Ether 1. Ambil satu kabel UTP, lalu masukkan ujung satu ke Ether 2 dan ujung lainnya ke PC. Pastikan lampu pada port menyala ya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi mikrotik. Yang pertama, buka File Explorer. Kemudian kita klik This PC, ada New Volume di Software, kemudian kita cari Winbox. Untuk langkah konfigurasinya, kita reset terlebih dahulu dengan cara klik MAC Address, lalu klik Connect. Klik System, kemudian pilih Reset Configuration. No Default Configuration, klik Reset Configuration, kemudian pilih Yes. Untuk proses reset ini, kita memerlukan waktu beberapa saat. Setelah proses reset selesai, kemudian kita isikan hostname. Kami sesuaikan dengan nama kelompok. Untuk mengisi konfigurasi hostname, yaitu klik sistem, pilih identity, isikan nama router pada kotak identity, apply, kemudian pilih OK. Klik IP, address, klik tombol tambah, ketikkan 197.221.15.2/24 Ether 1, apply, OK. Kemudian klik IP firewall, NAT, klik tombol tambah,
Miskurace, klik out interface, data 1, apply, oke. Klik IP, routers, klik tombol tambah, isikan gateway 197.221.189, apply, oke. Klik IP DNS, isikan server 1.1.1, beri tanda centang pada allow remote request, apply, oke. Klik IP new terminal, ketikkan ping spasi google.com. Tunggu beberapa saat. Nah, jika hasilnya seperti pada layar komputer berikut, maka konfigurasi Ether 1 berhasil. Jika sudah, bisa kita keluarkan, kemudian kita klik IP address, kemudian kita isikan addressnya, yaitu 213.215.60/28. Kemudian kita isikan networknya, yaitu 213.215.17.48. Kemudian kita pindah ke Ether 2. Kemudian kita klik apply, oke. Setelah itu kita masuk ke IP, lalu klik firewall, kita isikan pada bagian out interface, yaitu Ether 2. Kemudian action, lalu pilih Masquerade, pilih apply, lalu oke. Selanjutnya pilih DHCP server network, lalu isikan addressnya, yaitu 213.17.48/28. Kemudian gateway-nya 213.215.17.60. DNS server 1.1.1.1, kemudian apply, lalu oke. Selanjutnya pilih IP, lalu pool, kemudian isikan nama, yaitu NNR, lalu addresses yang berisi 213.215.17.49 sampai 213.215.17.62. Kemudian apply, lalu oke. Selanjutnya kita klik IP, kemudian DHCP. Kita isikan bagian nama, yaitu NNR, kemudian interface, yaitu Ether 2, lalu address pool CMN, kemudian apply, lalu oke. Selanjutnya kita masukkan IP Ether 3, yaitu 191.101.59/29, kemudian networknya 199.141.101.56. Kemudian pilih Ether 3, apply, lalu oke. Selanjutnya IP, kemudian firewall, action, kemudian Masquerade, lalu pilih ke general, kita isikan out interface, yaitu Ether 3, lalu apply, oke. Selanjutnya kita ke DNS server network, kita isikan address 199.101.56/29, kemudian gateway 191.141.101.59, DNS 1.1.1.1, kemudian apply, lalu oke. Selanjutnya IP pool, kemudian kita isikan nama, NNR, kemudian addresses, yaitu
199.141.101.57 sampai 199.141.62. Kemudian apply lalu OK. Selanjutnya ke DHCP, isikan nama CMN, kemudian interface Ether 3, lalu address pool yaitu NNR, kemudian apply lalu OK. Setelah itu kita setting access point-nya. Untuk selanjutnya yaitu mengkonfigurasi access point TP-Link. Kita perlu menyiapkan access point dan 2 kabel UTP. Kemudian, buka bagian bawah dari access point TP-Link, lalu ambil kotak kecil yang ada di dalamnya. Pasangkan kepala charger ke stop kontak yang tersedia, lalu pasangkan kabel power ke access point-nya. Ambil kabel UTP, kemudian hubungkan salah satu ujung pada LAN yang ada di access point TP-Link, dan hubungkan salah satu ujungnya lagi ke PoE yang ada di kotak kecil. Sebelumnya kita cabut dulu kabel UTP yang ada di PC. Ambil satu lagi kabel UTP yang nantinya akan dihubungkan dari LAN yang ada di kotak kecil ke PC. Kemudian reset access point TP-Link. Ini bisa menggunakan pensil atau pulpen dengan cara menancapkan pensil atau pulpen tersebut ke lubang reset. Ini ditekan sampai lampunya mati. Jika sudah mati, maka akan terlihat seperti ini. Jika sudah, kemudian lakukan konfigurasi di komputer. Lalu kita masuk ke control panel. Klik Network and Internet, Network and Sharing Center, change adapter setting, kemudian klik kanan Ethernet, lalu pilih Properties. Pilih Internet Protocol version 4, lanjut klik Properties. Di sini kita pilih opsi yang kedua yaitu Use the following IP address. Ini diisi secara manual. Untuk dapat terhubung ke access point, kita gunakan alamat IP yang sama dengan IP di access point, tapi dibedakan pada oktet terakhirnya. Di sini kami menggunakan 192.168.0 dan oktet terakhirnya itu 2. Pilih OK, kemudian kita close. Kemudian buka browser. Lalu ketikkan alamat IP-nya, yaitu 192.168.0.254. Jika sudah admin, kemudian kita masuk, centang pada bagian ini, lalu login.
pilih wireless, kemudian wireless setting. Untuk nama kami beri kelompok 2. Untuk regionnya kita pilih Indonesia. Jika sudah, lalu kita centang pada bagian ini, kemudian kita exit. Yang selanjutnya kita pilih wireless security, kemudian pilih WPA atau WPA2 personal. Untuk versionnya kita pilih WPA2 personal. Untuk encryption TKIP, dan untuk password sendiri ini bebas, kami mengisikannya seperti itu. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu save. Lalu pilih network, kemudian isikan IP address. Untuk alamat IP sendiri, ini menggunakan alamat IP pada Ether 3, tapi pada oktet terakhirnya itu mengambil pada rentang IP. Ini kami mengisikan 199.141.101 dan .58. Untuk subnet mask ini tetap ya, langsung saja kita isikan yang gateway, yaitu alamat asli dari IP Ether 3. Untuk gateway kami isikan 199.141.101 dan .59. Kemudian kita save. Nah, pada bagian ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian cabut kabel LAN kecil yang terhubung ke PC. Setelah itu, hubungkan kabel tadi ke Ether 3. Jika sudah, kabel Ether 2 yang tadi dicabut dari PC, kembalikan lagi ke PC. Nah, sekarang kita ke control panel. Kemudian kita klik Network and Internet, Network and Sharing Center, change adapter setting, Ethernet, Properties. Kemudian pilih Internet Protocol version 4, lalu kita alihkan ke Obtain. Klik OK, kemudian Close. Setelah itu kita klik, kemudian Disable, lalu Enable. Tunggu beberapa saat. Nah, sekarang logo yang berada di bagian bawah kanan sudah beralih menjadi komputer, yang artinya internet sudah dapat digunakan. Nah, sekarang kita coba untuk browsing sesuatu ya. Nah, internet sekarang sudah dapat digunakan. Ini pengujian menggunakan handphone. Nyalakan WiFi. Sambungkan ke kelompok 2. Masukkan sandi 0987 1234. Oke. Ini sudah tersambungkan. Dan kita coba browsing. Nah, jika sudah bisa buat browsing, ini sudah berhasil untuk konfigurasi mikrotik dan adjust point. Ya, itulah tadi tayangan yang menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi
konfigurasi router dan access point. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan video ini. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum